Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan, kesempatan serta kelapangan waktu sehingga pada hari ini saya dapat menyampaikan sebuah video pembelajaran dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan tanpa arah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang. Yang saya hormati Ibu Dian Eka Indriani SE MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Pengetahuan Alam, dan yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Trisna Puji Hidayat dengan NIM 254881102 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Bangkalan. Pada kesempatan video pembelajaran kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk membahas secara detail, secara mendalam, salah satu buku yang sangat krusial dalam dunia pendidikan sekolah dasar, yaitu buku tematik kelas 1 SD tema 1 yang berjudul Diriku. Teman-teman, coba kita bayangkan sejenak. Seorang anak berusia 6 atau 7 tahun datang ke sekolah untuk pertama kalinya. Masih malu, masih grogi, dan tentunya canggung, dan masih belum benar-benar mengenal siapa dirinya. Nah, disitulah buku berjudul Diriku ini mengambil peran yang sangat penting. Buku ini bukan sekedar buku pelajaran biasa, tetapi menjadi jembatan bagi anak untuk mengenal dirinya sendiri, lingkungannya maupun teman maupun nilai-nilai dasar kehidupan. Itulah alasan mengapa buku ini perlu dianalisis secara detail, secara mendalam, dan tentunya harus dianalisis secara serius oleh para guru. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan utama, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu daftar isi atau alur pembahasan dari video pembelajaran kali ini. Hal ini penting saya sampaikan di awal agar rekan-rekan memiliki gambaran yang jelas tentang apa saja yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini. Pembahasan yang akan saya susun secara bertahap dan sistematis. Yang pertama, saya akan memulai dengan identitas buku terlebih dahulu, mulai dari jenis buku, kurikulum yang digunakan, hingga pihak yang menyusun dan menerbitkannya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tabel analisis buku tematik Diriku ini. Pada bagian ini saya akan membacakan bagaimana materi di dalam buku ini dianalisis berdasarkan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, serta materi yang terdapat di dalam buku. Yang ketiga, pembahasan dan pendalaman, di mana hal ini akan difokuskan pada analisis materi di setiap subtema, mulai dari subtema pertama hingga subtema keempat, yang masing-masing memiliki tujuan dan karakteristik pembelajaran yang berbeda. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana cara mengajarkan materi di dalam buku ini agar pembelajaran tidak monoton dan sesuai dengan karakter siswa kelas 1 sekolah dasar. Dan yang terakhir, saya juga akan membahas kesesuaian materi dengan kurikulum 2013 termasuk pendekatan pembelajaran dan bentuk evaluasi yang dapat diterapkan oleh guru. Dengan mengetahui alur pembelajaran tadi, saya berharap rekan-rekan dapat mengikuti video pembelajaran ini lebih terarah dan mudah dipahami. Setelah mengetahui daftar isi dan alur pembahasan video ini, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu identitas buku tematik kelas 1 SD tema 1 berjudul Diriku ini. Jika kita membahas atau mempelajari sebuah buku, tentu tidak elok rasanya jika kita tidak mengenal terlebih dahulu buku yang sedang kita bahas. Buku yang saya analisis ini adalah buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013, edisi revisi tahun 2017 dengan judul Diriku, yang merupakan tema 1 untuk kelas 1 sekolah dasar. Buku ini disusun oleh Yusina Hendriana, Panca Ari Guntar, Lubna As-Sagaf, serta diterbitkan secara resmi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Buku ini juga memiliki ISBN yaitu 978 602 282 8785 yang menandakan bahwa buku ini telah berstandar atau
telah melalui proses penyusunan, penilaian, dan standarisasi yang matang. Artinya apa? Artinya sebagai guru kita wajib memahami isi buku ini dengan baik, karena buku inilah yang akan menjadi pegangan utama siswa dalam proses pembelajaran awal mereka di sekolah dasar. Baik, sekarang kita masuk pada penyampaian tabel analisis. Nomor 1, KI 1-4, yaitu mengenal diri dan teman dan bersikap santun. Indikator atau tujuannya adalah dapat memperkenalkan diri dan menyebutkan nama teman, menunjukkan sikap sopan dan percaya diri. Materinya adalah berkenalan, mengenal huruf dan angka 1-10. Terdapat pada halaman 1-36. Nomor 2, KI 3-4, mengenal anggota tubuh dan panca indera. Indikator atau tujuannya adalah menyebutkan bagian tubuh dan fungsi panca indera serta bersyukur atas karunia Tuhan. Materinya adalah mengenal panca indera serta cara membaca dan duduk yang benar. Terdapat pada halaman 37-72. Nomor 3, KI 3-4, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Indikator atau tujuannya adalah menjelaskan cara merawat tubuh dan menjaga kebersihan diri. Materinya adalah cara mencuci tangan, cara menggosok gigi, serta cara mandi yang benar. Terdapat pada halaman 73 hingga 114. Nomor 4, KI 1-4, mensyukuri perbedaan dan keistimewaan diri. Indikator atau tujuannya adalah mengenali kelebihan diri, menghargai perbedaan, dan bekerja sama. Materinya adalah mensyukuri perbedaan. Terdapat pada halaman 115 hingga 147. Secara keseluruhan, buku tematik diriku ini terdiri dari 4 subtema. Keempat subtema ini disusun secara berurutan dan logis, dimulai dari pengenalan diri dan lingkungan sosial, hingga pembentukan karakter dan rasa percaya diri anak. Sekarang mari kita bahas satu persatu, tidak hanya apa isinya, tetapi mengapa isinya seperti itu dan bagaimana cara mengajarkannya. Pada subtema 1, berjudul Aku dan Teman Baru. Subtema 1 ini berjudul Aku dan Teman Baru. Subtema ini bisa dikatakan sebagai gerbang awal kehidupan sekolah anak. Di sini anak mulai belajar siapa dirinya, siapa teman-temannya, dan bagaimana cara dia bersikap di lingkungan sekolah, bagaimana cara dia bersikap di lingkungan sosial yang baru. Materi dalam subtema ini mengajarkan anak untuk memperkenalkan diri, menyebutkan nama, menyapa teman barunya, serta belajar mendengarkan saat orang lain berbicara. Kelihatannya memang sederhana, tetapi inilah pondasi awal karakter sosial seorang anak. Jika sejak awal anak diajarkan bersikap ramah, sopan, maka suasana kelas akan menjadi lebih nyaman dan kondusif. Sebagai guru, kita tidak boleh hanya membaca teks di buku saja, tetapi guru itu harus mengajak anak-anak berinteraksi langsung, misalnya dengan bernyanyi sambil menyebutkan nama atau bermain peran sederhana. Dengan cara ini, anak tidak lagi merasa sedang belajar, tetapi mereka merasa sedang bermain dan berinteraksi. Lanjut pada subtema 2, berjudul Tubuhku. Pada subtema ini, anak mulai dikenalkan dengan tubuhnya sendiri, mulai dari anggota tubuh hingga fungsi panca indera. Anak-anak akan belajar bahwa mata itu berfungsi sebagai indera penglihatan, telinga berfungsi sebagai indera pendengaran, hidung berfungsi sebagai indera penciuman, yaitu untuk mencium bau. Fungsi lain dari hidung adalah untuk bernafas, tempat masuknya udara sehingga kita bisa menghirup oksigen untuk bernafas. Yang keempat adalah lidah, berfungsi sebagai indera pengecap, sehingga kita bisa merasakan manisnya permen, pahitnya obat, asamnya jeruk, atau asin dari garam. Yang terakhir adalah kulit, yaitu sebagai indera yang berfungsi sebagai perasa tubuh. Yang dimaksud rasa di sini adalah rangsangan berupa sentuhan. Materi ini sangat penting karena membantu anak mengenal tubuhnya sebagai anugerah dari Tuhan. Pembelajaran akan jauh lebih efektif jika guru mengajak anak menunjukkan bagian tubuhnya, mengamati, merasakan langsung fungsi panca indera tadi. Selain itu, konsep berhitung juga dikenalkan melalui jari tangan yang sangat sesuai dengan tahap perkembangan anak kelas 1. Pada subtema 3,
berjudul Aku Merawat Tubuhku. Di sini anak mulai diajarkan tentang cara merawat tubuh, kebiasaan hidup bersih dan sehat. Anak belajar cara mandi, cara mencuci tangan, serta menjaga kebersihan diri. Materi ini tidak boleh dijelaskan secara lisan saja, tetapi harus langsung dipraktekkan secara nyata. Guru harus memberikan contoh, karena anak usia dini ini belajar dengan cara melihat dan meniru. Jika guru mencontohkan dengan benar, tentunya anak ini akan lebih mudah memahami dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada subtema 4 berjudul Aku Istimewa, subtema ini sangat penting dalam pembelajaran dalam pembentukan rasa percaya diri anak. Anak diajak untuk memahami setiap manusia diciptakan berbeda-beda, setiap anak memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan, dan semua itu patut untuk disyukuri. Guru dapat mengajak anak bercerita tentang dirinya, tentang hal-hal yang disukai, tentang kemampuan yang dimiliki. Dengan begitu anak ini akan merasa dihargai, belajar menghargai orang lain. Sekarang kita masuk pada bagian yang menurut saya sangat penting, yaitu bagaimana cara mengajarkan materi di dalam buku berjudul Diriku ini agar benar-benar sampai ke siswa. Karena perlu kita pahami bahwa anak kelas 1 SD ini tidak bisa diperlakukan seperti mahasiswa seperti kita. Mereka belum bisa duduk diam terlalu lama, belum bisa memahami penjelasan secara abstrak atau acak, dan sangat mudah merasa bosan. Oleh karena itu, ketika kita mengajarkan buku Diriku ini, guru tidak boleh hanya terpaku pada materi-materi yang ada, pada teks-teks yang ada di dalam buku, tetapi guru ini harus menjadi fasilitator sebagai teman belajar bagi siswa. Misalnya pada materi pengenalan diri tadi, guru sebaiknya tidak boleh langsung menyuruh anak mengerjakan tugas di buku. Guru bisa memulai dengan mengajak siswa berdiri, membentuk lingkaran, lalu memperkenalkan dirinya masing-masing. Ketika guru memberi contoh, anak ini akan lebih berani mengikuti dengan suasana yang santai dan menyenangkan. Anak tidak merasa tertekan, tidak merasa bosan, tetapi justru merasa aman dan nyaman. Selanjutnya pada materi itu buku dan panca indera tadi, guru sebaiknya mengajak anak ini untuk belajar melalui pengalaman langsung. Misalnya, guru meminta siswa untuk memejamkan mata sejenak untuk merasakan bagaimana sulitnya melihat tanpa mata, atau mendengar suara di sekitar kelas untuk memahami fungsi telinga. Cara yang seperti ini membuat anak tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga mengalami langsung proses pembelajaran. Pada materi merawat tubuh, guru sangat dianjurkan melakukan demonstrasi nyata. Guru dapat memperagakan cara mencuci tangan, cara duduk yang baik saat menulis. Karena anak kelas 1 SD ini sangat kuat dalam hal meniru, apa yang mereka lihat dari guru, itulah yang akan mereka lakukan. Selain itu, pembelajaran juga bisa diperkaya dengan bernyanyi dan bermain. Lagu-lagu sederhana tentang anggota tubuh atau kebersihan akan membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan, lebih hidup, dan membantu anak mengingat materi lebih mudah. Yang tidak kalah penting adalah kolaborasi dengan orang tua. Guru perlu menyampaikan kepada orang tua bahwa kebiasaan baik yang diajarkan di sekolah perlu dilanjutkan di lingkungan keluarga atau dibiasakan di rumah. Dengan kerjasama yang baik antara guru dan orang tua, pembelajaran akan menjadi lebih efektif, konsisten, dan berkelanjutan. Selanjutnya mari kita bahas pada mengenai kesesuaian materi buku Diriku dengan kurikulum 2013, serta bagaimana cara melakukan evaluasi pembelajaran yang tepat. Berdasarkan hasil analisis, buku Diriku ini sangat sesuai dengan kurikulum 2013, khususnya untuk anak kelas 1 SD. Hal ini dapat dilihat dari tujuan pembelajaran yang tidak hanya menekankan pada aspek akademik, tetapi juga membentuk sikap dan keterampilan siswa. Materi dalam buku ini juga mencakup 3 ranah utama pembelajaran, yaitu yang pertama ranah pengetahuan, ranah keterampilan, dan terakhir ranah sikap. Pada ranah pengetahuan, siswa belajar mengenai tubuh, panca indera, serta kebiasaan hidup sehat. Pada ranah keterampilan, siswa dilatih untuk mempraktikkan cara menjaga kebersihan diri dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.
Sedangkan pada ranah sikap, anak diajarkan untuk bersikap sopan, percaya diri, menghargai perbedaan, dan bersyukur atas tubuh dan kemampuan yang mereka miliki. Selain itu, buku Diriku juga menerapkan pendekatan saintifik 5M, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Sebagai contoh, siswa mengamati bagian tubuh, menanya tentang fungsinya, mencoba menggunakan panca indera, menalar manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan mengomunikasikan hasil pengamatan melalui cerita sederhana. Untuk evaluasi pembelajaran, guru tidak harus menggunakan tes tertulis. Evaluasi dapat dilakukan melalui pengamatan sikap, kebiasaan di kelas, penilaian saat praktek, serta komunikasi dengan orang tua mengenai kebiasaan siswa di rumah. Dengan cara ini, evaluasi menjadi lebih menyeluruh dan bermakna, bukan hanya menilai hasil, tapi juga menilai proses dari proses belajar anak. Sebagai penutup, marilah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya kita dapat menyelesaikan pembahasan materi pada video pembelajaran kali ini. Demikian analisis buku Diriku tematik kelas 1 SD, tema 1 yang dapat saya sampaikan. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan menjadi bekal bagi kita sebagai calon pendidik. Saya Trisna Puji Hidayat, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.